Di era tahun 1920-an muncul seorang kriminal, lebih tepat di Chicago, yang berhasil menguasai dengan segala cara. Meskipun ada banyak gangster dalam sejarah dunia seperti Escobar atau El Chapo, namun jika kita menarik ke belakang, mafia asal Chicago ini selalu menonjol. Bahkan dalam kurun waktu 1 dekade, dia berhasil bangkit dari preman jalanan menjadi musuh publik nomor 1, terutama di daratan Amerika. Capone lahir di Brooklyn, tepatnya di kota New York City pada tahun 1899 dari orang tua asal Italia. Saat remaja, ia bergabung dengan Five Point Gang dan menjadi penjaga di tempat ilegal seperti rumah pelacuran. Di awal usia 20, ia pindah ke Chicago dan menjadi pengawal serta pelayan terpercaya dari Johnny Torrio, kepala sindikat kriminal yang memasok alkohol secara ilegal dan dilindungi secara politis melalui Union Siciliana. Konflik yang terjadi dengan Northside Gang berperan penting dalam kebangkitan dan kejatuhan Capone. Johnny Torrio pensiun setelah pasukan bersenjata di bawah Northside Gang hampir membunuhnya dan kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Capone. Capone memperluas bisnis penyelundupannya dengan cara-cara semakin brutal, tetapi hubungan baik yang saling menguntungkan dengan wali kota William L. Thompson dan polisi kota membuatnya merasa aman dari penegakan hukum. Capone rupanya menarik perhatian masyarakat, terbukti saat ia mendapat sorak dari penonton ketika Capone menghadiri sebuah pertandingan bola. Dia memberikan sumbangan ke berbagai badan amal dan dipandang oleh banyak orang sebagai Robin Hood modern. Namun, ketika peristiwa pembantaian hari Valentine, di mana 7 saingan geng dibunuh di siang hari bolong, merusak citra pemerintah kota Chicago dan Capone, serta menyebabkan masyarakat menuntut pemerintah untuk menindaklanjuti tindakan Capone, yang kemudian surat kabar menjuluki Capone sebagai public enemy nomor 1. Selain bekerja, dia juga menghabiskan waktunya berkumpul dengan kelompok anak berandalan. Dia diketahui pernah bergabung dengan geng South Brooklyn Rippers dan 40 Thieves Juniors. Aktivitas mereka selain melakukan vandalisme juga melakukan kejahatan-kejahatan ringan, sebuah hal yang umum terjadi di lingkungan New York pada saat itu. Pada masa-masa itu, Capone juga bergabung dengan geng James Street Boys yang dijalankan oleh Johnny Torrio, sosok pria yang kemudian akan menjadi mentor seumur hidupnya. Saat usia 16 tahun, atas rekomendasi Torrio, Capone bergabung dengan kelompok Five Points dan bekerja untuk calon mafia Francesco Yale yang juga rekan Torrio. Capone bekerja sebagai bartender di sebuah rumah bordil yang dikelola oleh Yale di Harvard Inn. Saat bekerja di Harvard Inn, Capone berselisih dengan seorang berandalan muda bernama Frank Galucio yang kemudian melukai pipi kirinya. Luka itu membekas dan membuat Capone dijuluki sebagai Scarface. Bisnis ilegal yang terus berkembang turut menambah pundi-pundi kekayaan Al Capone hingga pada tahun 1927 diyakini kekayaannya telah mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat. Pada 14 Februari 1929, bertepatan dengan hari Valentine, terjadi kasus pembantaian terhadap 7 anggota geng Bucks Moran yang diberondong dengan senapan mesin di sebuah garasi di Northside Chicago. Diyakini kasus yang kemudian dikenal dengan pembantaian hari Valentine tersebut melibatkan Al Capone dan kelompok gengnya. Setelahnya, Al Capone semakin dikenal dengan Raja Dunia Hitam, tak hanya di Chicago, namun juga seluruh Amerika Serikat. Pada tahun 1929, Capone juga sempat mendekam di penjara Holmesburg, Philadelphia selama 10 bulan atas dakwaan kepemilikan senjata ilegal. Keberhasilan Al Capone lolos dari jeratan hukum bukan dikarenakan lawan yang takut, namun juga suap yang diberikan kepada polisi yang korup. Akan tetapi, ada sekelompok petugas federal yang dikenal dengan sangat anti suap dan menjadi musuh Al Capone, yakni tim yang berjuluk The Unstoppable yang dipimpin oleh Eliot Ness. Berkat kerja Ness dan timnya, akhirnya Capone dapat digiring ke meja hijau hingga akhirnya didakwa dengan tuduhan penggelapan pajak. Pada tanggal 5 Juni 1931, Capone didakwa atas 22 tuduhan penghindaran pajak penghasilan federal selama tahun 1925 hingga 1929. Pada 12 Juni, dia kembali didakwa melakukan konspirasi melanggar Undang-Undang Larangan Peredaran Minuman Keras selama 1922 hingga 1931. Dalam pengadilan pada Oktober, dari total 23 dakwaan, Al Capone hanya dinyatakan bersalah atas 3 dakwaan. Meski demikian, dia tetap dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar 50.000 dolar Amerika Serikat, ditambah biaya pengadilan.
Al Capone pun dijebloskan ke penjara Atlanta pada Mei 1932, tetapi kemudian dipindahkan ke Alcatraz yang dikenal sangat ketat pada Agustus 1934. Capone hanya menjalani 8 tahun dari masa hukumannya sebelum dibebaskan pada November 1939 karena berperilaku baik. Namun, saat dibebaskan, Capone telah menderita penyakit sifilis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Baltimore selama sekitar 1 tahun. Dia juga disebut telah mengidap sejumlah penyakit lainnya yang membuat kondisi fisiknya terus menurun. Dia juga terserang stroke pada 21 Januari 1947 hingga pada 25 Januari 1947 dalam usia 48 tahun. Al Capone dinyatakan meninggal di rumahnya di Palm Island, Florida akibat serangan jantung. Jenazahnya kemudian dimakamkan di pemakaman Mount Olivet di Chicago. Di balik kisah ini saya memiliki pepatah seperti kamu bisa membodohi banyak orang untuk waktu yang lama, tetapi kamu tidak bisa membodohi semua orang selamanya, yang pada akhirnya bakal dikalahkan oleh keadilan. Dari kekayaan hingga kekuasaan yang dibangunnya hancur oleh konsekuensi hukum dan meninggalkan jejak sejarah yang gelap. Terima kasih sudah menonton, semoga dapat membantu kamu untuk mengembangkan ilmu sejarah dan dapat membagikannya kepada orang lain. Terima kasih.